Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Al-ayat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Tiada kata seindah pujian serta syukur kita kepada Allah, karena tiada lepas ruang dan waktu senantiasa kita mendapat kucuran nikmat Beliau. Selaku hamba sudah sepantasnya kita senantiasa menghambakan diri kita kepada Allah dengan melakukan berbagai aktivitas. Memuji Allah berarti menyanjungkan, melantunkan kalimat-kalimat thayyibah, bertasbih, bertahmid, bertakbir, dan kalimat-kalimat thayyibah lainnya merupakan pujian kita kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu contoh tasbih, takbir, dan takbir yang disatukan dalam satu rangkaian kalimat. Itu bagian dari pujian kita kepada Allah. Sedangkan syukur itu adalah refleksi dari puji, bahwa kita ada action mempergunakan semua pemberian Allah itu sesuai dengan ridho. Ketika Allah memberikan kita kesempatan berpendidikan yang baik, maka jangan sia-siakan pendidikan itu di mata Allah. Itu tanda syukur. Ketika Allah memberikan umur yang masih sehat, jangan sia-siakan. Itu tanda syukur. Ketika Allah memberikan kemudahan rezeki, maka pergunakan rezeki itu sesuai ridhonya. Ketika Allah memberikan kelapangan waktu, manfaatkan dia sesuai dengan ridho Allah. Itulah syukur. Puji adalah bagian dari ungkapan lisan kita sebagai tanda terima kasih kepada Allah. Syukur adalah merupakan refleksi dari pujian itu, yang merupakan tindakan nyata dari kita. Segala pemberian Allah itu kita manfaatkan sesuai di jalannya ataupun dengan ridho. Semoga salawat rasa salam senantiasa dihadiahkan kehadiran Nabi kita Muhammad SAW. Melalui mimbar ini khatib tidak lupa menyampaikan wasiat takwa. Salah seorang mufasir menyampaikan takwa itu adalah intisyadil awamiri wa jatinabin nawahi. Takwa adalah upaya maksimal dari kita untuk mengerjakan segala bentuk suruhan, baik suruhan wajib maupun suruhan sunnah. Wa jatinabin nawahi, tekad bulat dari kita untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarangnya. Semakin banyak kita mengerjakan suruhannya, semakin jauh dari perbuatan larangannya, disitulah kualitas takwa kita meningkat. Mari kita introspeksi diri kita. Apakah kita sudah semakin banyak melakukan ubudiyah yang sifatnya perintah Allah, dan ataukah kita sudah semakin jauh dari perbuatan yang dilarang? Itulah tandanya sebagai orang yang bertakwa.
Tema khutbah yang diamanahkan hari ini adalah hal-hal yang dipandang sebagai perusak ukhuwah Islam. Kenapa ini dipandang perlu? Pertama, kita harus tahu bahwa ukhuwah Islamiyah itu merupakan simbol persaudaraan yang digambarkan oleh Rasulullah. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim bersaudara dengan muslim yang lainnya. Yashuddu ba'duhu ba'dun, saling mendukung, saling menolong, saling memperkuat antara satu sama lain. Sejatinya seorang muslim itu tidak akan pernah membiarkan saudaranya melarang. Sejatinya seorang muslim itu tidak akan pernah rela membiarkan begitu saja saudaranya sakit. Sejatinya seorang muslim tidak akan rela membiarkan tetangganya dalam hal kesulitan. Karena seorang muslim itu saling menumbuhkan, saling memperkuat satu sama lain. Ada ungkapan bahasa Arab yang saya tergolong tertarik. Ini diungkapkan oleh seorang penyair yang mari kita ambil sebuah hikmah. Apa dia sampaikan? Kunu kal yadain wa la takunu kal udunain. Contohlah persaudaraan bagaikan persaudaraan kedua tangan. Ketika tangan kiri digigit nyamuk, secara refleks tangan kanan akan datang menampar itu nyamuk. Ketika tangan kanan luka berdarah, tangan kiri akan datang membantu, mengobati, menempel dan sebagainya, memberikan hamsah. Ini yang dikatakan kubu kamyadain. Contohlah persaudaraan bagaikan dua tangan, yang mana kedua-duanya saling membantu. Dan kalaulah misalkan ada barang berat, tangan kiri nggak mampu nenteng, maka gantian dengan tangan kanan. Ketika tangan kanan sendiri tidak kuat, maka tangan kiri ikut dua-duanya kerja bakti. Wala takunu kal uzunain, dan jangan pernah kalian bagaikan persaudaraan dua telinga. Dua telinga padahal diberikan Allah kepada kita dengan fungsi yang sama kiri dan kanan. Tapi dari seumur-umur kita diberikan telinga, sampai hari ini belum pernah ketemu kedua-duanya. Sekalipun berdekatan, ketika kita coba mempertemukan telinga kiri, telinga kanan ke telinga kiri, tidak akan pernah ketemu. Beginilah simbol orang yang mungkin hanya di balik tembok bertetangga, tapi tidak pernah menyapa. Ini bagaikan persaudaraan dua telinga. Jangan kalian contoh persaudaraan buat ini. Baik. Dari situ kita tahu bahwa persaudaraan dalam Islam itu, ukhuwah Islam itu sangat indah. Lalu sekarang apakah ukhuwah Islamiyah itu masih terjaga? Apakah ukhuwah Islamiyah itu masih terpelihara, khususnya di tetangga kita ataupun di taman galaksi ini? Pertama, secara umum yang merusak ukhuwah Islamiyah itu adalah hukum dunia. Ini yang pertama. Di dalam mukaddimah tadi kita sampaikan, alhaakumut takatsur. Sifat bermegah-megah mengumpulkan harta. Sifat merasa bangga bisa menumpuk-numpuk harta tanpa memandang kiri dan kanan. Ada saudara, ada tetangga yang sedang musibah pun dia tidak sempat, karena bagi dia tiada hari tanpa uang, no time is money. Tiada hari tanpa menghasilkan uang. Artinya bagi dia tidak ada waktu yang sia-sia kecuali harus mendapatkan uang. Kumpulkan lagi harta, padahal harta itu ditumpuk begitu saja, tidak dimanfaatkan untuk ibadah,
tidak dimanfaatkan untuk sedekah, tidak dimanfaatkan untuk fasilitas sosial, tidak berderma untuk lingkungan. Ini yang dikatakan alhaakumut takasur. Tipologi orang seperti ini akan dia cinta dunia, haus terus, dapat 1 M kurang 2 M, dapat 2 M kurang 5 M, dapat 1 T masih kurang 2 T. Tidak akan pernah cukup karena sudah dihasut penyakit hubbud dunia. Kalau ada orang yang sudah cinta dunia, kita lihat orang yang sudah kaya, triliunan hartanya, ketika diberikan jabatan, diberikan kesempatan, masih saja menyolong, masih saja korupsi, karena dia tidak mau disaingi orang lain. Ingin bahwa dikatakan supaya dia lebih sukses, karena sukses bagi dia ditakar dari mati. Ini salah satu sumber perusak ukhuwah Islamiyah. Kalau ada di antara kita, mohon diingatkan. Indikator ataupun indikasi dari perusak ukhuwah Islamiyah itu dapat kita lihat di tetangga kita sendiri. 1, sifat tamak, serakah. Kalau ada orang yang tamak, ini yang disebut sikap materialistis, rakus. Kalau ada apa-apa selalu ingin mencari yang lebih buat dia. Selalu ini hampir sama dengan surah At-Takasur tadi. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ada yang bilang, sementara ini saya ngumpulin harta dulu, nanti setelah tua saya menikmati. Tapi ingat, ayat mengatakan hatta zurtumul maqabir, hingga kamu masuk ke liang lahat ataupun sudah saatnya kamu masuk ke liang kubur. Tidak ada yang tahu bahwa batas usia kita. Jangankan yang sakit, yang sehat saja pun banyak menemui ajal. Jangan berpikir menumpuk harta itu bahwa merupakan jaminan kebahagiaan di masa muda. Materi perlu, uang itu perlu, tapi bukan tujuan utama. Bukankah kita menyaksikan keluarga kita dahulu, para orang tua kita hidup yang penuh dengan kesederhanaan, tapi bersahaja, betapa bahagianya, betapa indahnya mereka bersaudara karena memelihara ukhuwah Islamiyah. Apalagi yang merusak ukhuwah Islamiyah itu selain sifat tamak? Ternyata di luar sifat tamak itu juga banyak indikator lain, termasuk itu adalah merupakan kemaksiatan yang kita perbuat. Semakin banyak kita melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka semakin keras hati kita ini menerima kebaikan dan kebenaran. Kalau kemaksiatan itu sudah ada di lingkungan kita dan kita diam, maka jangan berharap mereka bisa diajak untuk kebaikan. Bahkan kalau perlu kita ajak pun untuk mengaji ataupun untuk tausiah, hanya saja masuk kanan keluar kiri, atau jangan-jangan tidak akan masuk dari telinga kanan maupun kiri. Syumun bukmun umyun fahum ayun. Allah menutup matanya, menutup kedua telinganya. Kenapa? Akibat dari kerasnya hatinya, karena banyak berbuat maksiat ataupun larangan-larangan Allah. Jadi diamnya kita, kalau ada tetangga kita, ada saudara kita, ponakan kita berbuat kemungkaran, akan berdampak kepada masyarakat sekitar kita, karena mereka itu tidak akan menerima kebaikan. Apalagi kurangnya adab antar sesama, ini juga merupakan perusak dari ukhuwah Islamiyah. Wa qul li ibadillati yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanza'u bainahum. Katakanlah wahai para nabi kepada umat, katakanlah kepada hamba-hambaku itu, yaqulu allati hiya ahsan, hendaknya mereka berbicara yang terbaik. Kita dianjurkan selalu memiliki adab yang tinggi, adab, etika, sopan santun, moral yang tinggi. Karena etika ataupun adab itu sendiri bahagian dari ukhuwah Islamiyah. Semakin tinggi adab seseorang, maka semakin bagus pula nilai persaudaraannya. Kalaulah mulut seseorang, mulut
yang tidak punya adab, maka akan menimbulkan berbagai macam permusuhan. Terus ada lagi perusak dari ukhuwah Islam itu adalah merupakan bercanda yang berlebihan, sebutan atau gelar-gelar yang sifatnya menyakitkan. Bercanda ini ternyata memang boleh, tapi kalau berlebihan bercandanya itu bisa akan menimbulkan kebablasan ataupun sifat lancang. Sifat lancang ini yang sering membuat menyakitkan. Kasrul mazahu tujarribul susbaha, kata Rasul. Wa tasritus subaha. Maka orang yang banyak bercanda itu ternyata akan membuat yang sia-sia dan bisa menimbulkan sebuah sifat yang lancang. Jadi kalau orang yang terlalu banyak bercanda, ternyata itu pun bisa merusak ukhuwah Islamiyah. Kenapa? Karena kelebihan dalam bercanda itu sering kebablasan. Kalau kebablasan bisa menyakitkan. Kalau menyakitkan bisa menimbulkan permusuhan. Inilah yang diantaranya nomor 4 ataupun yang keempat dari bagian sifat yang merusak ukhuwah Islamiyah. Terus ada lagi yang suka berdebat. Kalau berbicara harus selalu beliau yang benar. Berdebat, terkadang walaupun itu dalam hal politik dalam negara, menurut saya demikian, tidak pernah mendengarkan pandangan orang lain. Inna aba'udur rijali Allahil adabdul hisab. Allah mengatakan yang paling jengkel Allah itu terhadap seseorang adalah orang yang sangat bermusuhan. Artinya orang yang suka berdebat tidak jelas. Jadi kalau kita sudah sampaikan kebenaran dia terima, percuma. Karena ini sudah memiliki orang yang memiliki sifat yang suka berdebat. Ahlul jidal, orang yang suka berdebat kemana-mana, itu adalah merusak ukhuwah Islamiyah. Kalau ada di antara kita, pokoknya kalau bicara di majelis itu harus suara dia yang didengarkan, suara orang lain tidak didengar. Ini pertanda orang perusak ukhuwah Islamiyah. Hati-hati dan hindari orang seperti ini, karena beliau adalah sangat egois, tidak menerima pemikiran dan wawasan orang lain. Itu ciri dari orang-orang yang juga merusak ukhuwah Islamiyah. Terus yang terakhir, bahwa yang merusak ukhuwah Islamiyah itu an-najwa. An-najwa itu adalah orang yang suka punya rahasia, orang yang suka berbisik-bisik. Orang yang suka berbisik-bisik, kata Rasul, andaikan kamu bertiga dalam satu tempat, dalam satu masa, jangan sekali-kali kamu berdua ngobrol tidak di depan yang satu lagi. Kenapa? Kalau kamu berdua ngobrol di belakang yang satu lagi, pasti dia tersinggung. Jangan-jangan saya diomongin, jangan saya dikatai. Maka dari itu, an-najwa ini merupakan suka orang berahasia, suka ngegosip. Ini juga merusak ukhuwah Islamiyah. Ngegosip, kalaupun berita itu benar, maka itu adalah menjadi riba. Menceritakan orang lain, keburukan orang lain. Weh, si anu itu kan maling dia, kan kemarin ibu dia tersangkut masalah itu yang kemarin. Sekalipun benar, maka ini namanya disebut riba. Tapi kalau ternyata yang disampaikan tidak benar, maka itu menjadi fitnah. Berarti tidak perlu kita menceritakan keburukan orang lain, terkecuali bahwa orang-orang yang berwenang untuk mendamaikan atau untuk mencari solusi hukum, baik itu RT, RW atau tokoh masyarakat ataupun tokoh masjid, tokoh ibadah, boleh membicarakan itu dengan catatan untuk mencari solusi untuk perbaikan. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang bisa menjaga dan menetapkan ukhuwah Islamiyah dengan mengetahui beberapa indikasi dari perusak ukhuwah Islamiyah itu. Mulai sekarang kita hindari hal-hal yang sifatnya merusak ukhuwah Islamiyah itu, karena ukhuwah Islamiyah itu sangat indah, mudah dan membawa kepada kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim.
illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wal ghafurur rahim innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu iqrar bi rububiyyati wa iqaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ja'alna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qarib da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafir bimmat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa dhkurullaha aqimus shalah.